Oke teman-teman, terima kasih masih mampir di channel New Project. Nah, beberapa minggu kemarin saya tidak sempat upload video. Hari ini baru bisa. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau kita akan bahas apa itu fill and stroke, kemudian fungsi layer style, adjustment layer, dan masking layer atau mask layer ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita coba praktekkan di video ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu fill and stroke. Jadi di sini saya sudah punya layer baru ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu lagi buat file new karena kita sudah ada di video ke-30. Jadi teman-teman sepertinya sudah tahu cara membuat project baru. Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu fill and stroke. Fill itu adalah untuk memberikan warna, sementara stroke adalah untuk membuat outline atau garis luar. Jadi contohnya saya di sini membuat sebuah objek atau primitive object ya, atau objek dasar, objek bawaan. Jadi saya buat sebuah kotak di sini teman-teman. Saya tekan shift lalu saya tarik. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat properti yang ada di kanan setelah kita buat kotaknya dan kemudian layer yang dibuat di sini ya. Jadi ada rectangle 1, kemudian kotak. Di sini saya klik move tool, saya geser kotaknya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada properties di samping kanan. Di sini menampilkan ada fill, kemudian ada stroke. Jadi fill adalah warna atau isinya, sementara stroke adalah outline atau garis terluarnya. Nah, ini di sini juga kita bisa modifikasi bentuk dari shape yang kita punya. Jadi ini bisa kita geser sudutnya, kita matiin jadi bagian tertentu saja misalnya, atau semuanya. Jadi ini saya aktifkan semua, jadi semuanya akan berubah 4 sudut, atau saya aktifkan, nonaktifkan, kemudian satu saja yang berubah seperti itu. Itu untuk modifikasi bentuknya. Sementara ini adalah fill untuk mengganti warna. Jadi kita bisa mengganti warnanya. Caranya kita klik di fill di sini, kita pilih warna apa yang kita ingin ganti, atau kita menggunakan warna yang sudah ada di sini. Jadi red, yellow, green, blue, navy atau ya biru juga. Ada merah muda di sini atau CMYK ya, cyan, magenta, yellow, and black. Ada di sini yang merah, kuning, hijau, dan juga bermacam-macam. Jadi ada banyak di sini ya. Kita pastel, kita bisa pilih warnanya. Jadi seperti itu untuk fill ya teman-teman. Sementara untuk stroke, jadi ini saya klik dulu di sini biar hilang, atau saya ganti warna yang cerah ya biar kelihatan, biar aja. Nah, saya klik lagi, kemudian stroke. Stroke ini untuk memberikan outline ya. Teman-teman tahu outline atau garis luarnya. Jadi ini saya akan klik, kemudian kita akan pilih warnanya. Misalnya saya pilih warna kuning ya. Nah, kita lihat di sini sudah berubah warna kuning. Kemudian kita bisa atur ketebalannya di sini. Ya, ini semakin besar tentunya. Semakin besar stroke-nya, maka dia akan lebih besar dari isi bisa ya, seperti ini malah. Kemudian ini jenis garisnya, garis outline ya, kita bisa atur juga di sini. 5. Ini kita bisa lihat di sini teman-teman, gapnya 3 atau gapnya 1, jadi jaraknya tidak terlalu, dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi dari fill dan stroke ya. Itu untuk fill dan stroke. Selanjutnya kita akan bahas apa itu layer style ya teman-teman. Fungsi dari layer style. Jadi layer style itu kalau teman-teman perhatikan ada di property layer di sini. Kemudian kita lihat di bawah sini ada ini adjustment layer. Coba saya tahan kursornya ya biar muncul ya, dia create new fill or adjustment layer. Kemudian layer style yang ini, add a layer style. Nah, layer style fungsinya apa? Fungsinya untuk memodifikasi objek atau memberikan style pada objek atau gambar yang kita ingin terapkan. Nah, untuk contoh layer style di sini saya gunakan foto ya, foto ini teman-teman. Jadi di sini saya punya foto ini. Ini akan saya hapus dulu. Saya delete ya. Jadi saya punya foto, kemudian saya ingin memberikan layer style di foto ini. Caranya saya coba duplicate atau saya coba copy dulu bagian fotonya misalnya ya. Saya klik di rectangular marquee tool atau saya tekan M.
sudah berubah kursornya ya. Jadi ini saya seleksi foto ini, saya seleksi bagian yang ini saja, kemudian saya klik kanan lalu saya pilih layer via copy. Nah teman-teman perhatikan, saya sudah mendapatkan sebuah gambar berdasarkan seleksi kotak tadi, yaitu berbentuk ini ya, hasil seleksinya. Ini background copy-nya saya aktifkan. Nah kita akan lihat perbedaan layer style. Jadi saya akan memberikan style di gambar yang khusus bagian yang ini, yang seleksi tadi. Jadi khusus di sini batasnya. Saya tekan Ctrl dan tekan klik di layernya, maka akan muncul seleksi. Jadi saya coba aktifkan dulu background yang ini. Saya pilih layer 1, lalu saya tambahkan layer style. Nah di sini ada beberapa layer, kita akan klik ya, kita pilih. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Jadi ini saya geser dulu ke atas, saya kecilkan ya, saya kecilkan sedikit ya. Kemudian saya pilih layer style, klik blending option. Nah kita akan lihat, ini saya geser ke kanan sedikit ya, saya perbesar ya. Baru saya akan pilih layer style, blending option. Nah kita bisa lihat teman-teman, di sini ada banyak pilihan ya. Di sini di layer style kita bisa memberikan efek bevel and emboss ya. Di sini kontur, seperti apa kira-kira konturnya, teman-teman bisa lihat efeknya ada di samping ini ya, previewnya. Misalnya saya ganti begini, nah teman-teman bisa lihat efeknya. Itu untuk kontur deh. Kemudian tekstur, nah warna bevelnya juga kita bisa ganti ini teman-teman, bisa ganti warna merah. Kemudian kita kasih tekstur smooth, teksturnya kita bisa pilih. Nah saya tidak perlu kasih tekstur ya, biar tidak terlalu rame. Itu untuk bevel and emboss. Sementara ada pilihan stroke juga di sini. Stroke untuk memberikan outline di foto, stroke seperti yang pertama tadi. Nah modenya ada color, ada gradient, ada pattern. Kita bisa pilih teman-teman ya. Di sini ada banyak sekali fiturnya. Kita bisa perbesar stroke-nya, ada inner shadow. Kita bisa membuat shadow dengan, kemudian kita bisa pilih propertinya di sini. Jadi yang berlaku adalah foto yang saya copy tadi. Seperti itu teman-teman. Untuk saya double klik dulu ya di sini. Kita klik di efeknya. Nah, kita buka lagi. Ini saya geser dulu, ini saya geser ke kanan, kemudian efeknya saya double klik. Nah kita bisa pilih bermacam-macam style ya. Ini kita kalau gabungkan stylenya, kita bisa lihat overlay gradient, ada orange ya. Kita bisa bermain dengan style yang ada di default yang tersedia di sini teman-teman. Jadi itu untuk layer style. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya adalah kita membahas apa itu adjustment layer ya. Adjustment layer itu, ini saya nonaktifkan dulu ya, ini saya aktifkan kembali. Nah kalau layer style dia memberikan efek di layer yang kita seleksi tadi, sementara adjustment layer, nah kalau layer style tadi saya ulangi, dia memberikan efek pada objek tertentu ya, di sebuah foto atau gambar. Sementara untuk adjustment layer ini saya klik ya di sini, saya taruh kursornya di sini, kemudian kita bisa lihat adjustment layer. Kita klik. Nah di sini ada banyak pilihan di sini teman-teman. Jadi adjustment layer itu lebih kepada bagaimana kita mengadjust atau menyesuaikan pencahayaan warna foto atau gambar. Kemudian gelap terangnya, ada rona warna, saturation, color balance, black white, dan bermacam-macam di sini. Jadi contohnya misalnya saya ingin membuat foto ini, saya ingin kurangi kontras pencahayaannya. Jadi saya pilih, ada banyak di sini ya. Salah satunya saya akan gunakan curve. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini saya tarik, geser ke atas, dia akan semakin terang. Saya geser ke bawah, dia akan semakin gelap. Seperti itu teman-teman. Itu untuk curve. Ada banyak. Jadi misalnya saya membuat warnanya menjadi saturasinya atau ronanya menjadi lebih tinggi, saya akan pilih saturation. Saya akan pilih saturation, lalu
saya akan geser hue saturationnya di sini, jadi kita bisa lihat rona warnanya seperti itu. Itu untuk hue saturation. Kemudian kita bisa pilih lagi, ada banyak di sini, ada color lookup. Nah, kalau ini adalah preset grading foto ya, jadi preset untuk grading kita bisa pilih di sini. Kita bisa buat preset kita sendiri lalu kita terapkan, atau kita bisa terapkan preset yang sudah disediakan secara default dari Photoshop. Ada banyak di sini ya, kita bisa pilih. Nah, itu semuanya ada di menu adjustment layer. Ada juga gradient map, ini saya nonaktifkan dulu. Ada gradient map di sini ya, hitam putih atau warna biru, ini seperti ini. Kemudian kita bisa ganti, lalu kita bisa mainin opacity-nya jadi kesannya bisa terasa ya, dan lain sebagainya ya. Ada banyak, teman-teman bisa coba. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa itu masking layer. Nah, masking layer ini sebenarnya buat yang sering menggunakan Photoshop pasti sudah tidak terlalu asing ya. Jadi masking layer, kalau kita coba cari apa itu kata masking ya, kata mask dari bahasa Inggris masker, atau arti lainnya adalah topeng, kedok, penutup, pelindung, menyembunyikan ya. Jadi kalau kita lihat dari arti sebenarnya memang agak membingungkan, tapi fungsi dari mask itu sendiri teman-teman, jadi dia seperti lapisan. Jadi dia untuk kita modifikasi sebuah objek tidak mesti harus pada objeknya langsung, tapi kita bisa menggunakan fitur mask untuk menjadi lapisan atau menyembunyikan layar aslinya, tapi yang kita modif hanya di bagian masknya. Nah, caranya bagaimana? Jadi saya punya layer di sini teman-teman, sebuah layer yang saya gabungkan dua foto ini menjadi satu ya. Jadi ini saya hapus dulu, saya coba ulang buat dari awal. Jadi saya ingin menggabungkan dua foto tadi menjadi satu, kemudian hasil gabungannya itu tidak kelihatan secara kontras, tetapi kita gunakan mask untuk membuat titik gabungan dari dua fotonya itu tadi. Jadi gabungan dua foto menjadi lebih halus. Nah, caranya ini saya hapus dulu. Nah, saya pilih di layer background ini teman-teman, kemudian saya klik di rectangular marquee tool atau tekan M, lalu saya seleksi foto ini, saya seleksi ya, saya pilih, kemudian saya klik kanan, lalu saya klik layer via copy. Sudah terseleksi, saya tekan move tool, kemudian saya tarik windownya ini, saya pilih pergi ke sini, kemudian saya geser ya. Ini saya close saja. Selanjutnya foto yang berikut adalah foto ini, sama ya, layer via copy. Nah, ini saya langsung aja, saya tarik langsung ke sini ya. Ini saya akan close. Nah, saya tekan Ctrl 0 teman-teman, kemudian kita kecilkan. Sorry, saya zoom out, tekan Ctrl dan tanda minus ya, kemudian saya zoom out. Ini saya geser, saya seleksi dua-duanya, saya geser ke sini. Nah, jadi kenapa ini ada garis bantu ya teman-teman, ada highlight di sini garis. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat, ketika membuat compositing di foto, kita betul-betul memastikan komposisi, atau bukan komposisi tapi proporsi dari gabungan foto yang kita buat itu setara. Jadi kita bisa lihat di sini batas batas bagian atasnya itu di sini, sementara dagunya di bawah. Nah, untuk foto yang kedua di layer 2 ini dagunya masih jauh ya. Jadi ini kita perbesar lagi, baru kita geser. Masih kurang, kita perbesar lagi. Seperti ini, kita geser ke bawah. Nah, sudah sedikit menyesuaikan. Nah, jadi saya akan buat gabungan dari batas ini, jadi dia akan kelihatan halus, jadi tidak langsung titik perpotongannya, tapi ada transparansi. Jadi ketika dua foto ini menyatu, tidak kelihatan ini batas titik putusnya di mana, tapi dia menyatu. Kita membuat dia menjadi transparan. Nah, ini akan saya geser sedikit. Nah, caranya kita gunakan apa? Kita gunakan layer mask tadi teman-teman, atau masking layer ya. Jadi saya akan klik di
sini layer mask di layer 2, saya klik, kemudian saya pilih layer mask, lalu saya ke brush tool, klik kanan, kemudian saya pilih brush tool. Jadi saya atur dulu hardness-nya, opacity ini saya turunin, flow-nya juga, lalu saya klik di layer masknya, pastikan layer di sini hitam ya, hitam putih, hitamnya ada di atas, kita klik, kita balikin, baru kita hapus. Jadi saya akan hapus batasnya ini biar titik perpotongannya itu tidak kerasa, teman-teman. Nah, jadi menyatunya itu sangat halus ya. Jadi ini kalau saya tekan Alt dan saya klik di sini, kita bisa lihat bagian yang kita hapus tadi, kita tidak menghapus fotonya. Jadi ini saya tekan Alt lagi, saya klik. Jadi kita tidak menghapus fotonya, tapi kita menghapus di bagian masknya. Jadi masknya ini yang kita modifikasi begitu. Nah, sepertinya ini nih kurang rapi ya, teman-teman. Saya akan delete layer masknya. Kemudian saya klik lagi layer mask. Nah, saya akan gunakan gradient tool. Jadi saya akan bikin gradasi dari hitam putih untuk menghapus bagian perpotongan ini. Jadi biar lebih rapi, kita gunakan gradient tool. Jadi klik di layer masknya, pastikan hitam putih, lalu kita klik di sini, kita tahan, tekan shift, kita tarik, kita geser ke kanan. Ya, teman-teman sendiri bisa lihat hasilnya sangat rapi ya, ini ya, sangat rapi dan halus. Jadi itulah fungsi dari layer mask secara sederhana, teman-teman. Semoga bisa mengerti penjelasan dari 4 hal tadi. Nah, untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di channel YouTube saya. Sekian dari saya dan terima kasih.